Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Apriliani Daniel, kelas A semester 4, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video simulasi pembelajaran untuk kelas 6, tema 7 mengenai ciri pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan serta cara menjaga kesehatan reproduksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai pubertas pada anak laki-laki dan juga pada anak perempuan serta bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Ibu minta untuk Siti Nur Hasanah Halid untuk membaca doa sebelum belajar. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pelajaran mari kita berdoa. Berdoa selesai. Nah, baik. Jadi kira-kira siapa yang tahu apa itu pubertas? Tidak tahu, Ibu. Nah, jadi pubertas ini atau masa akhir balik itu merupakan proses perubahan fisik pada anak laki-laki maupun pada anak perempuan. Nah, biasanya yang dahulunya dia anak kecil nanti dia akan berubah menjadi orang dewasa. Nah, jadi sebelum kita masuk pada pembelajaran lebih jauh lagi, Ibu akan menampilkan kalian video mengenai ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki maupun pada anak perempuan. Anak-anak, apa kabar kalian semua? Hari ini kita akan belajar tentang pubertas. Mukaku berjerawat. Oh no. Suaraku jadi berat dan aneh. Bau badanku tidak enak. Apa yang terjadi dengan tubuhku? Nah, anak-anak, hal itu normal terjadi bagi kalian yang berada di masa. Dan yang terakhir, tumbuh jerawat karena kalian banyak berkeringat. Selanjutnya pada laki-laki yaitu terjadi mimpi basah. Hal ini mungkin mengagetkan karena kalian pikir kalian ngompol. Coba pastikan dengan menciumnya, apakah bau pesing atau tidak. Jika tidak bau pesing, kalian boleh tanyakan kepada orang tua, khususnya ayah, apa yang harus kalian lakukan. Suara menjadi berat. Berbeda dengan perempuan, suara laki-laki. Nah, baik adik-adik, jadi itu merupakan video pembelajaran mengenai ciri pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, selanjutnya Ibu juga akan menampilkan video mengenai bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Nah, jadi adik-adik harus perhatikan video yang akan Ibu tampilkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini reproduksi pada masa pubertas. Pada masa pubertas terjadi perubahan produksi hormon yang menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Aktifnya kedua kelenjar ini dapat menyebabkan jerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Tentu kalian masih ingat bahwa masa pubertas adalah masa saat seseorang mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Reproduksi adalah proses terbentuknya individu atau makhluk hidup yang baru. Tujuan reproduksi adalah untuk melestarikan keturunan. Beberapa cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Tugas kalian buat. Nah adik-adik, jadi setelah kalian menyimak video pembelajaran tadi mengenai ciri pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan, serta video pembelajaran mengenai cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas, kali ini Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok, di mana kalian akan mendiskusikan mengenai apa saja materi yang telah kalian pahami melalui video pembelajaran tadi. Nah, sebelum itu Ibu akan membagikan kalian LKPD dan kalian akan dibagi dalam 2 kelompok ya.
Jadi untuk kelompok 1 itu terdiri dari 2 orang, Rahayu dan juga Andrea Sidiki. Ya. Kemudian kelompok 2 ada Yolanda, Siti Nur Hasanah dan Gita Aprilia. Jadi kalian ibu kasih waktu selama 10 menit untuk mengerjakan soal-soal yang ada di situ. Karena kalian sudah mengerjakan soal, ibu akan menunjuk perwakilan masing-masing kelompok untuk membacakan hasil kerja mereka pada pertanyaan yang sudah dibagikan tadi. Nah, untuk kelompok 1, Siti Rahayu. Oke, pubertas pada anak laki-laki, perubahan fisik pubertas dimulai lebih lambat daripada anak perempuan, sekitar usia 12 atau 13 tahun. Perubahan pertama adalah testis dan penis yang membesar. Kemudian, testosteron yang menyebabkan tulang rawan dalam kontak suara tumbuh lebih besar dan lebih tebal, yang menjadikan pita suara memanjang dan menebal. Ini menyebabkan pita suara bergetar di frekuensi yang lebih rendah sehingga suara menjadi lebih dalam. Kemudian akhirnya rambut wajah tumbuh yang disertai dengan jerawat. Anak laki-laki cenderung mengalami masalah dengan kulit berminyak dan keringat daripada anak perempuan. Kemudian pada anak perempuan, masa puber dimulai antara usia 8 dan 13 tahun. Ketika seseorang mengalami masa puber, kelenjar pituitari berbentuk seperti kacang yang terletak di bagian bawah otak melepaskan hormon-hormon khusus. Hormon ini bekerja di berbagai bagian tubuh, kemudian mengalami menstruasi atau datang bulan. Lalu mulai tumbuh rambut tipis di ketiak dan di sekitar kemaluan. Tinggi badan bertambah, mulai tumbuh payudara, pinggul melebar, kulit menjadi lebih berminyak dan muncul jerawat. Jerawat ini disebabkan oleh hormon yang bekerja di dalam tubuh. Baik, terima kasih untuk Rahayu. Tepuk tangan dong untuk Rahayu. Nah, baik, selanjutnya untuk perwakilan kelompok 2 dipersilahkan. Baik, kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan kesehatan yang sempurna, baik secara fisik, mental, dan sosial, dan bukan semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Selanjutnya, hubungan masa pubertas dengan kesehatan reproduksi. Saat masa pubertas, organ reproduksi mulai mengalami masa kematangan, sehingga kita perlu menjaga kesehatan organ reproduksi agar organ reproduksi tidak mengalami kegangguan pada masa perkembangannya. Selanjutnya, menjaga kesehatan reproduksi itu ada 2. Yang pertama, proaktif dengan kondisi kesehatan sendiri, dan yang kedua, waspadai berbagai penyakit seksual menular. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Nah, jadi selanjutnya Ibu akan memberikan kalian pertanyaan, dan siapa yang bisa menjawab maka kalian akan mendapatkan nilai plus. Oke? Nah, jadi untuk pertanyaan pertama, sebutkan 5 ciri pada pubertas untuk anak laki-laki dan 5 ciri pada anak perempuan, dan sebutkan cara menjaga kesehatan reproduksi pada anak laki-laki dan juga pada anak perempuan. Nah, jadi untuk pertanyaan yang tadi Ibu sudah berikan, siapa yang bisa menjawab pertanyaan tersebut?
Bu saya. Nah, bagus Andrea, silahkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Yang pertama yaitu mulai mengalami menstruasi. Yang kedua, mulai tumbuh rambut tipis di ketiak dan di sekitar kemaluan. Yang ketiga, tinggi badan bertambah. Yang keempat, mulai tumbuh payudara. Dan yang kelima itu timbul melebar. Baik, tepuk tangan untuk Andrea. Nah, selanjutnya untuk ciri pubertas pada anak laki-laki, siapa yang bisa menjawab? Saya, Ibu. Nah, bagus, Siti Nur Hasanah. Ya. Yang pertama itu massa otot bertambah. Yang kedua suara lebih berat. Yang ketiga itu tumbuh rambut wajah tumbuh. Yang keempat itu kulit timbul jerawat, kulit berminyak, dan dada melebar, rambut dada terus tumbuh sampai usia 30 tahun. Nah, bagus, tepuk tangan untuk Siti Nur Hasanah. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mengenai bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi, siapa yang bisa menjawab? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Nanti akan ada nilai plus untuk mereka. Ayo, siapa? Nah, siapa yang bisa menjawab? Gita, bisa? Bisa. Ya, silahkan. Cara menjaga kesehatan reproduksi itu yang pertama proaktif dengan kondisi kesehatan sendiri. Langkah pertama yang bisa Anda terapkan dengan melakukan preventif atau mencegah, salah satunya dengan memastikan kesehatan reproduksi remaja, misalkan melakukan screening kanker serviks. Yang kedua, waspadai berbagai penyakit seksual menular, yaitu berbagai jenis penyakit infeksi menular seksual, IMS, mengintai para remaja seperti gonor, klamidia, dan sifilis. Nah, baik, terima kasih untuk adik-adik semua. Terima kasih untuk partisipasinya. Jadi, sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu akan menyimpulkan atau menjelaskan kembali mengenai pubertas itu apa, ciri-cirinya seperti apa, kemudian cara menjaga kesehatannya seperti apa. Jadi, pubertas itu sendiri merupakan perubahan fisik yang terjadi pada anak perempuan dan juga pada anak laki-laki. Nah, ciri umum itu biasanya adalah pada laki-laki itu perubahan suara. Suaranya ketika mereka mengalami pubertas akan menjadi berat. Kemudian mereka akan mengalami mimpi basah. Nah, kemudian untuk perempuan mereka akan mengalami menstruasi dan juga akan tumbuh payudara. Nah, untuk cara menjaga kesehatan reproduksi itu banyak cara. Misalnya dengan ketika kita buang air besar atau buang air kecil, kita bisa mencuci kemaluan kita dengan bersih, sehingganya tidak ada bakteri ataupun penyakit yang mengganggu kesehatan reproduksi. Nah, sebelumnya Ibu akan memutar lagu untuk kalian karena belajar sehari itu kan jadi bosan ya. Jadi Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi bersama-sama. Jadi kita akan bernyanyi lagu 17 Agustus ya. Ya. Nyanyi. Ada lirik ini. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Nah, baik, terima kasih adik-adik. Jadi untuk menutup pembelajaran pada sore hari ini, Ibu minta kepada Siti Nur Hasanah untuk menutup pembelajaran dengan berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekian pembelajaran kita mengenai pubertas untuk anak laki-laki dan perempuan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.